lengkap dengan special effect-nya. Udah 100 loh. Hai, kembali lagi di Autonet Mexican Audi dan kali ini kita ada di Shanghai, China. Kita ada undangan dari Neta Auto Indonesia dan kita nyobain mobil terbaru mereka. Ini di samping gua. Ini adalah Neta GT dan ini adalah sports car mereka. Mau tahu detail-detailnya kayak gimana dan harganya berapa kalau di China? Cek terus video ini. Sedikit kita bahas soal detail-detail desainnya. Ya, ini adalah sebuah sports car, beneran sports car. Tapi genrenya lebih merupakan sebuah GT atau sebuah Grand Tourer. Bisa terlihat dari bodinya yang sebenarnya agak gede ya. Dia ukurannya 4,7 meter dan dia punya kursi 4. Beneran, dia bisa muat 4 orang. Nanti kita lihat dalamnya. Tapi dari segi luarnya, dia punya beberapa elemen desain yang gimana ya? Gak orisinal banget, tapi tetap bikin karakter mobil ini jadi punya karakter sporty yang kuat banget. Karakter pertama yang kita lihat adalah lampunya. Lampunya mengingatkan gue sama kalau nggak Lotus Eletre, Ferrari ya. Jadi ini punya karakter lampu yang kuat. Dia bentuknya L-shape gini, kan? Dia ada lampu proyektor utamanya LED, tentu saja di sini dia ada 3 lampu tambahan dan kata orang netanya, ini bisa menunjukkan status charging dari mobil ini. Jadi misalnya kalau mobil ini dia status baterainya cuma tinggal 70%, 2 lampu ini aja yang nyala, 1 lampunya bakal mati. Kayak indikator di HP, tapi di lampu. Keren ya? Nah, kalau lihat lagi dari profil bagian bawahnya ini agak mirip-mirip kayak supercar atau sports car dari British. Mirip-mirip kayak Lotus. Tarikan garisnya, depannya agak bersih, dan dia tetap ada diffuser atau front skirt bagian bawahnya. Dari bagian depannya, kalian lihat profil utamanya, dia logo netanya bercahaya ya. Jadi kalau malam tetap kelihatan logo netanya ini. Lalu dia juga ada alisnya tuh. Untuk 2 biji alisnya ini adalah pilihan ya. Jadi kalian bisa mau pakai atau enggak kalau kalian beli mobil ini di China. Kita lihat sekarang ke bagian sampingnya. Nah, profilnya kalian lihat sendiri dia cukup panjang 4,7 meter, cuman ada satu kritikan dari gua. Overhang depan sama overhang belakang cukup oke, cuman di sini space antara roda dengan si fendernya sendiri kayak ketinggian ya. Jadi kesannya mobilnya kayak kurang rendah, kayak kurang pendek. Andai saja dia kasih ban lebih besar, dia pakai ban kalau nggak salah di sini 19 inci, 245/45 pakai Michelin Pilot Sport 4. Andai saja dia kasih 20 inci dengan profil yang sama dan lebar mungkin sekitar 255, dia akan kelihatan lebih penuh dan kelihatan lebih sporty, lebih kayak sports car. Desain peleknya sih keren ya. Kayak bintang gitu, racy banget dan kalipernya sudah dipainting merah beserta hubcap berlogo Neta. Aksen tambahan di bagian sampingnya dia kayak ada semacam fin begini. Tapi nggak berfungsi ya sebenarnya, jadi kayak lebih kayak aksesoris saja nih, nggak bolong nih di bagian sininya. Tapi lucunya dia ada kamera lagi di sini 1 dan di bagian sini dia ada kamera lagi 2. Jadi kameranya banyak banget. 1, 2, 3, kanan kiri dia ada 6 kamera, depan ada 1, belakang ada 1 lagi. Jadi total dia ada 11 kamera. Bagian sampingnya dia kasih cat yang beda atau kasih aksen di bagian apron bagian bawahnya. Lalu pindah ke handle. Dia modelnya yang flush handle, jadi akan ngumpet ya dalam kondisi-kondisi tertentu dan bisa dibuka dengan cara diklik ini aja. Pindah ke bagian atasnya, kalian lihat lagi-lagi dia kasih aksen pemanis dengan elemen metal di bagian sininya biar nggak terlalu polos si pilar B-nya. Sedikit tambahan dari segi desainnya kalau kalian ngeliat nih, ya tarikan garisnya ini beserta blackout pilar ini bikin dia kesannya kayak BMW i8 dengan floating roofnya. Kacanya juga miring, sudutnya lumayan bagus, cuman buntutnya kalau kita bilang overhangnya agak sedikit lebih panjang ya, harusnya sedikit lebih pendek dengan ductile yang lebih manis. Pindah ke bagian lampunya,
full LED, lagi-lagi lampu di bagian belakangnya. Dan kalau kalian lihat dari segi desain keseluruhannya agak mirip dengan mobil Maserati MC20 kayaknya. Mirip banget. Cuman dia sudah full LED lagi-lagi dengan beberapa elemen-elemen LED yang bagus dilihatnya. Pindah ke bagian bawah. Apronnya juga dia sudah dicat warna hitam gloss, dan di sini semacam kayak ada lampu kucing, aksen lagi di bagian kayak mufflernya ya. Ya tentu saja ini kan mobil listrik jadi nggak punya muffler, cuman dia bikin aksen tambahan biar kelihatan jauh lebih sporty. Dan lagi-lagi kalau kita lihat kameranya banyak banget men. Kamera lagi, dan ternyata ada kamera parkir lagi di bagian belakang. Plus tombol-tombolnya juga sudah elektrik. Kalau di China mereka kasih merek-merek seperti ini, dan ini variannya GT. Kebetulan yang kita lihat ini adalah versi all-wheel drive dan versi dual motor. Jadi ini mobil yang paling kencang yang pernah dipunyai oleh Neta sampai saat ini. Untuk beberapa detail-detail finishing, sebenarnya mobil ini masih cukup konsisten ya. Kalian lihat tuh. Cuman memang ada beberapa yang kalau menurut gua gapnya agak terlalu gede nih. Kayak di sebelah sininya. Tapi untuk body parting line yang lain-lainnya, dia benar-benar cukup konsisten. Kualitinya terlihat dari sini. Untuk safety, mobil ini juga sangat-sangat canggih. Karena dia sudah dilengkapi dengan 11 kamera. Bener, 11 kamera. Kamera depan. 2 kamera untuk sensor. Di samping ada 3 kamera. Di bagian sini, ini untuk langsung ke posisi bagian belakang. Ini untuk ke bagian depannya. Ini untuk ke bagian sampingnya. Dan di bagian belakang juga dia dilengkapi dengan 2 kamera tambahan lagi. Ini untuk bagian belakang dan ini untuk parking kamera. Jadi total ada 11 kamera yang dilengkapi di Neta GT ini. Selain itu juga dia punya 5 sensor millimeter wave radar untuk membaca kondisi mobil atau kondisi lingkungan di sekitar mobil. Salah satunya adalah yang di depan sini, di bawah situ ya, kaca yang hitam itu. Dan sisanya dia letakkan tersembunyi di balik-balik bodi mobil ini. Jadi dengan segala macam sensor itu, fitur-fitur safety-nya sendiri sudah lebih dari cukup. Dia sudah lengkap dengan lane keeping, blind spot, forward collision, rear cross traffic, adaptive cruise control, dan lain-lainnya. Jadinya benar-benar safety. Untuk charging port, versi China ini dilengkapi dengan 2 charging port, DC dan AC, CCS dan GB/T. Mungkin untuk versi Indonesia atau versi Asia Tenggara, dia bisa dilengkapi dengan 1 port saja, CCS 2. Di bagian depannya, karena ini mobil listrik, dia tidak dilengkapi dengan mesin. Sebagai gantinya adanya frank. Beserta dengan beberapa lubang untuk pengisian cairan. Di Neta Experience Center ini juga kita dapat melihat CGT yang agak dimodif dikit ya. Tuh, apron bawahnya dikasih listless gold, pelaknya diganti sedikit gold, dikasih kayak striping sedikit. Dalamnya dia pakai model yang orange dan ada beberapa perbedaan-perbedaan sedikit. Intinya ini adalah semacam showcase dari Neta untuk kedepannya. Jadi mereka akan mencoba menyediakan beberapa aksesoris tambahan seperti ini untuk melengkapi kesan sportinya atau kesan racingnya si Neta GT ini. Gimana menurut kalian? Ganteng nggak? Nah, sekarang kita di dalam si Neta GT. Dalamnya sports car ya, benar-benar sports car, posisi duduk rendah. Ini pengaturan kursi semuanya full elektrik. Setir juga sporty, flat bottom, atasnya agak gepeng dikit. Di sini ada beberapa jog dial yang kayak Tesla Model 3, dan di sini kayak floating gitu loh. Keren banget dari segi desain. Cuman ada beberapa material yang menurut gua bagus dan jelek. Contoh, samping sini dia ada lapisan kulit. Sebenarnya nggak sampai halus-halus banget kayak gimana, tapi keren. Stitching yang contrasting hijau sama seperti stitching di kursinya. Ada lapisan kayak suede, kayak velour di sebelah sini. Terus di sebelah sini ada juga lapisan, sini soft touch semua. Cuman, ada cumannya. Ini loh, plastik di sini ini kayak
LCGC, cheap banget. Tuh. Dan ini merembet sampai sini. Sampai sini. Jadi kayak ini yang akan lu sentuh gitu loh ibaratnya tuh. Sayang banget. Padahal ambience keseluruhannya mobil ini punya kesan minimalis tapi sporty. Ya, lanjutan lagi beberapa fitur yang kita harus lihat. Contohnya, ini tombol di sini semuanya ini kayak touch base gitu loh. Jadi nggak ada yang cetak-cetak lagi. Ini buat naikin turunin jendela langsung touch base. Dan di sini juga kayak ada electronic latch-nya ala-ala Lexus. Jadi tinggal dipencet doang, plek kebuka langsung pintunya tanpa ada mekanisme sama sekali atau mechanical sama sekali. LCD full color, kasih unjuk kalau ada orang di sekeliling mobilnya tuh dia akan kasih unjuk gitu kan. Nanti jalurnya seperti apa, setirnya kayak gimana, beberapa adasnya juga nanti kan kelihatan dari sini. Dan di sebelah sini adalah pusat kontrolnya. Head unit yang segede 6 inci, 7 inci, enggak cuy. Ini 17,6 inci. Bayangin, ini segede layar monitor kalian. Bahkan masih ada orang yang pakai layar monitor 14 inci zaman sekarang, jujur aja. Ini gede banget, full resolusi. Dan dari segala macam ini kalian bisa ngatur berbagai macam settingan di mobil. Contoh lihat tuh. Ini ada petanya dan petanya kadang-kadang ada link TikToknya. Jadi kalau kalian nyari restoran, kalian bisa lihat review TikToknya di peta ini. Gila, di China memang sampai segitunya ya. Pengaturan AC, ada aplikasi-aplikasi tambahan, sensor-sensor juga kalian bisa atur dari sini. Bahkan kalian bisa setel suara apa yang kedengeran dari luar mobil ini. Dari luar, seriusan dari luar mobil ini. Jadi kalian bisa bikin mobil ini kayak patwal. Mobil di depan, minggir, itu bisa ada speaker di bagian luarnya. Contohnya caranya dari sini. Pencet di sini, dia akan menampilkan suara mic. Tes. Tuh, suaranya dari luar. Lucu ya? Saya nak ngomong coba. Halo teman-teman. Tuh. Pakai buat ngomong. Ini jadi mobilnya bisa dipakai buat ngawal ya. Pindah ke bagian tengahnya, dia ada launch control. Seriusan dia ada launch control. Karena mobil ini kebetulan yang kita akan coba di proving ground-nya. Ini dilengkapi dengan dual motor, akselerasinya 0 sampai 100 sekitar 3,6 atau 3,7 detik. Gila ya, itu udah sekelas Ferrari dan kawan-kawan. Tapi sayangnya di bagian belakangnya ini kayak ada buat apa ya? Buat penyimpanan, gue nggak tahu ini adalah wireless charging apa kagaknya. Kelihatannya sih bukan atau iya ya. Bisa buat naruh kunci tapi, aduh, karetnya tuh ada motif-motifnya dan bisa dicopot. Begini banget. Kuncinya sendiri seperti ini. Kalau kalian lihat yang Netafee ya kayak fidget spinner. Kalau ini jauh lebih konvensional tapi juga nggak konvensional. Karena kuncinya seperti ini. Bisa taruh sini. Cup holder 2 biji. Dan di sini ada center console yang ada 12 voltnya. Gue mencari USB-nya. Oh, ternyata USB-nya ada di bagian bawah sini. Baik USB-A biasa maupun USB-C. Dan lagi-lagi khas Neta atau khas sebuah mobil listrik. Karena dia tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada gardan, tidak ada ham apa sama sekali. Lantai itu bisa dibikin rata dan di sini bisa dibikin buat storage atau buat penyimpanan. Tambahan lagi kalau kalian lihat juga dia banyak elemen-elemen desain seperti ambient lighting, ada corak-corak di sini yang konon kata Neta nanti ini bisa di customize sebelah atau bisa digonta-ganti. Lihat joknya sendiri, joknya bentuknya bucket seat, bentuknya sport seat banget. Tuh, lengkap dengan logo Netanya, stitching, ada ijo-ijonya gitu loh buat pegangannya di sini. Bahannya juga two-tone kombinasi, ada kombinasi leathernya, ada kombinasi velournya di bagian sini. Dan karena ini sebuah GT, ini bukan sebuah sports car yang egois gitu kan. Kalian bisa bawa 2 orang lagi di bagian belakang sini yang sempit. Jadi mirip-mirip kayak Toyota 86, BRZ, atau mungkin Maserati Gran Turismo ya. Ini kalian bisa naruh orang di belakang 2 sih. 3 sih maksa karena seatbeltnya juga cuma 2. Ntar kita coba lihat seberapa sempit di sini. Oh iya, tambahan lagi dia sudah lengkapi dengan 12 speaker tapi sayangnya non brand. Jadi nggak ada brand aneh-aneh kayak Bose atau segala macam. Brandnya brand Neta. 12 speaker sampai atas sini speakernya dan sudah lengkapi dengan panoramic roof yang gede sampai setengah bagian belakangnya. Canggih nggak bro kalian? Sekarang kita akan coba duduk di baris keduanya. Kita lihat. Di sini ada satu tombol ya. Jadi kalau dipencet kursinya akan terlipat ke depan secara otomatis dan akan ngasih akses untuk kita ke baris keduanya. Gue 174, baris keduanya seperti apa? Dia geser dulu. Lama kalau elektrik ya. Dah, gue masuk. Up. Hampir nggak ada space, jujur aja. Kita coba tutup. Satu tombol lagi, dia akan mundur ke posisi semula. Kayaknya gue agak terjepit di sini.
Oke, cukup. Ini asli sempit banget dan di bagian belakang ini agak tegak ya. Tuh, agak tegak banget. Kepala gue juga basically diem di atas kaca gitu loh ibaratnya tuh. Bener-bener ngepas banget, tapi balik lagi ini sebuah Gran Turismo atau sebuah sports car. Jadi kalian nggak bakal duduk di belakang, kalian harus nyetir. Ya, mobil ini di China dijual dari mulai harga 178.000 sampai sekitar 226 ribuan yuan. Atau kurang lebih sekitar 360 juta sampai di bawah 500 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Di bawah 500 juta untuk sebuah mobil 3,6 detik akselerasi dari 0 sampai 100-nya. Penasaran dengan rasa drivingnya? Kebetulan di undangan kali ini kita juga dapat kesempatan untuk nyobain mobil ini di proving ground-nya Neta, di pabriknya langsung. Stay tune terus untuk impresi berkendaranya. Oke, sekarang kita nyobain langsung si Neta GT. Jadi kesan pertama adalah mobilnya duduknya rendah banget ya, bener-bener ala-ala sports car. Kaki ngejulur ke depan banget, relax tapi sporty banget gitu ya. Kita coba jalan, startnya, transmisinya mulai dari sini. Seperti biasa, injak rem, lalu D, kayak Mercy. Kita coba. Gak ada suaranya, ya iyalah mobil listrik. Wih, langsung kerasa loh. Ini suspensinya agak empuk sebenarnya buat sebuah sports car. Kita coba jalan dikit. Iya bener, ini empuk loh mobil ini. Gue sempat mengharapkan mobil ini punya suspensi yang sedikit lebih kaku. Ini jadi kayak bawa sedan gede, cenderung empuk tuh. Main di jalanan yang agak-agak kasar seperti ini, tapi untungnya dia masih kerasa stabil. Kalau ditanya kekedapan kabinnya seperti apa, kekedapan kabin sih bagus banget. Dan visibility juga khas sebuah sports car, rendah, kalian duduk rendah di bawah, tapi masih bisa ngelihat kanan kiri. Dan mobil ini cukup terasa lebar ujung ke ujungnya. Nah, di sini kita akan masuk ke figure 8 ya, bikin angka 8. Kita akan coba handlingnya seperti apa. Suspensi dia double wishbone dan multi-link di bagian belakangnya. Kita coba tekuk. Agak main ya belakangnya ya? Iya, agak main belakangnya. Kurang terlalu gigit, padahal ini AWD ya yang kita cobain itu. Agak terlalu main belakangnya. Harusnya suspensinya sedikit lebih keras ya. Kalau dengan model kayak gini harusnya agak lebih kaku gitu suspensinya. Cuman oke lah buat pemakaian harian. Biarpun gue masih berharap mobil ini bisa sedikit lebih refine dari hal suspensi. Nah, sekarang kita akan cobain akselerasinya. 0 sampai 100 3,7 detik saja. Itu dicapai dengan kombinasi motor listrik depan dan belakang masing-masing 310 Nm. Jadi total kombinasi torsinya itu 620 Nm. Motor listriknya sendiri bisa menghasilkan 456 PS atau HP kombinasi. Seperti apa? Kita akan coba langsung launch controlnya. Jadi ada tombol di sini launch control, ditahan 4 detik sampai tandanya ready dan langsung bejek. Lengkap dengan special effect-nya. Udah 100 loh. Gila ya. 3,7 detik itu nggak bohong. Ini menyamai akselerasi mobil-mobil sport asal Italia maupun asal Jerman atau asal Inggris. Semua mobil sport juga bisa disamain sama ini. Cuma balik lagi ya, dengan segala macam ke-refinement yang mereka akan coba masukkan, tetap mobilnya terasa menurut gua terlalu empuk untuk sebuah sports car. Nah, di depan sini ada tanjakan lumayan tinggi derajatnya, 30% tingginya. Kita coba, biasanya mobil listrik katanya susah nanjak. Kita coba. Harusnya sih nggak ada masalah ya. 620 Nm itu nggak bohong. Torsinya lebih dari cukup untuk membawa mobil ini nanjak dengan mudah. Tuh. Bener-bener gampang banget. Turunnya harus agak hati-hati sedikit. Karena overhang depannya agak sedikit besar ya. Agak sedikit panjang. Ya, tapi overall baik lagi kalau kalian ingin mencari sebuah sports car yang budget ya, yang entry, kalian baru mau coba-coba dengan performance yang galak, nggak kalah lah sama mobil-mobil sports car yang lebih mapan. Apalagi mengingat ini kalau di China atau di Tiongkok sendiri harganya di bawah 500 juta. Mobil ini worth to buy banget.
Akhirnya kita sampai pada kesimpulannya si Neta GT, sports car paling terjangkau dan paling terbaru dari Neta. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya dengan harga yang nggak nyampe 500 juta kalau di Tiongkok, kalian bisa dapat mobil apa sih kalau di Indonesia? 500 juta nggak dapat HRV kali ya. Tapi kalau di sini kalian dapat sebuah sports car terjangkau, looks cool gitu kan. Biarpun memang nggak semua elemen desainnya orisinil, dalamnya juga sporty, banyak fitur-fitur, ada gimmick-gimmick yang aneh-aneh. Plus dia punya akselerasi yang mengagumkan. Versi yang kita coba ini AWD 0-100 3,7 detik saja. Udah kayak Ferrari. Kurang apa lagi coba? Kurang bawa ke Indonesia aja tinggal. Gimana menurut kalian? Kalau dibawa ke Indonesia, mobil ini pantesnya harganya berapa? Tonton terus video Autonet Max. Klik like kalau kalian suka video ini. Tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Dan thank you udah nonton. Bye-bye. Not a little.